Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Azahra dari kelas 10 IPS 5 mau presentasikan tentang sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan pertama kali oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan atau bisa disingkat BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Siapa nama tokoh Pancasila, yaitu ada 3, Bapak Muhammad, Bapak Soekarno, dan Bapak Soekarno. Usulan rumusan dari Bapak Muhammad pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Bapak Muhammad secara lisan mengusulkan 5 rumusan dasar yang berbunyi perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah pidatonya, Bapak Muhammad menyerahkan 5 rumusan dasar yang tertulis oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, kebangsaan Persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan rumusan dari Bapak Soekarno pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Soekarno mengusulkan 5 rumusan dasar yang berbunyi unitarisme atau persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Usulan rumusan dasar dari Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno mengusulkan 5 rumusan dasar yang berbunyi kebangsaan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kesejahteraan rakyat, internasional, dan demokrasi. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membentuk rumusan dasar yang diberi oleh Bapak Muhammad. Dalam piagam tersebut berbunyi yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila-sila Pancasila. Yang pertama ada makna dari bintang sebagai layar cahaya memberi kerohanian bagi setiap manusia. Yang kedua ada makna dari rantai. Setiap manusia, laki-laki dan perempuan, saling membutuhkan satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Yang ketiga ada makna dari pohon beringin, tempat berteduh sejajar dengan Indonesia yang ramah dan nyaman bagi setiap individu. Yang keempat ada makna dari kepala banteng, tenaga rakyat dijadikan lambang. Keempat, hewan sosial yang suka bermusyawarah seperti hewan sosial. Yang kelima ada makna dari padi dan kapas. Setiap manusia, yakni pangan dan sandang, membutuhkan syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang bertujuan bagi sila kelima. Sejarah tentang bendera merah putih. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pengibaran itu di Istana Merdeka hingga tahun 1968. Siapa yang menjahit bendera merah putih, yaitu Ibu Fatmawati, dan bendera itu berukuran 276 x 200 cm. Dan siapa yang mengibarkan bendera, yaitu Bapak Latif Hengganingrat dan Bapak Salasti Kusumo SK Trimurti dan Bapak Suhu Satrokusumo. Di mana pengibaran itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Sejarah terbentuknya Bahasa Melayu menjadi bahasa
bahasa keseharian kita pada abad ke-7 di Asia Tenggara saat penemuan prasasti di Palembang. Yang keempat, ada makna kenapa burung Garuda nengok ke belah kanan? Karena pemikiran orang dahulu yang ingin Indonesia ingin di arah yang benar agar tidak menempuh jalan yang salah. Anggapan bahwa arah ke kanan adalah arah yang baik yang membuat burung Garuda nengok ke belah kanan. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Indonesia Raya memiliki stanza 1 sampai 3. Lirik stanza 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyat. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lirik stanza 2. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hati, sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lirik stanza 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah padunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sejarah terbentuknya Indonesia Raya. Indonesia Raya pertama kali
dinyanyikan pada tahun 1928 dalam Kongres Pemuda tanggal 28 tahun 1928 yang diberi oleh Bapak Walger Rudolf Supratman. Penulis lagu ini pertama didengarkan dengan alat biola dan tanpa lirik. Makna perjuangan. Lagu perjuangan. Saya memilih 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Makna dari 17 Agustusan yaitu membangun semangat patriotik untuk tanah air yang tercinta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.